Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Naya Kinara Skardiani dengan NIM 1107623109. Saya merupakan mahasiswi semester 4 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Saya dari kelas C, bilingual. Oke, pada kesempatan video kali ini, saya akan mencontohkan keterampilan untuk mengajar anak SD. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah komunikasi yang mendidik dalam pendidikan. Happy watching all! Oke, di video bagian pertama ini, saya akan mempraktekkan atau mencontohkan bagaimana keterampilan dalam membuka pelajaran. Oke, dan pelajaran yang saya ambil adalah matematika untuk anak kelas 2 SD dengan subtema waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, apa kabar anak-anak? Oke, hari ini gimana nih? Pada semangat semua nggak nih buat kita belajar pada hari ini? Semangat ya, harus semangat dong. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Siapa nih yang kira-kira mau mimpin kita doa bersama? Oke, ada yang mau ngajuin diri? Kalau ada yang mau ngajuin diri, boleh langsung tunjuk tangan. Kalau enggak, nanti akan ibu tunjuk. Oke, nggak ada nih. Berarti ibu tunjuk ya. Oh, ada tuh yang di belakang. Oke, boleh. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tadi kan katanya semangat nih. Coba. Tapi kan tadi kan kata-kata kalian semua udah pada semangat. Coba ibu pengen ngecek dulu nih kehadiran kalian. Terus kalian harus teriak hadir yang kenceng dan semangat mungkin. Oke? Ibu sambil absen ya satu persatu. Wih, semangat banget. Itu pasti sarapannya nambah itu. Oke, alhamdulillah ya anak-anak ibu hari ini hadir semuanya. Berarti udah pada semangat juga tadi. Oke. Nah, tapi untuk biar lebih semangat lagi, kira-kira ada yang tahu nggak ibu mau ngajak kalian mau ngapain? Ya betul banget, buat nambah semangat kalian, ibu mau ngajakin kalian tepuk semangat lagi nih. Biar semangatnya itu makin semangat banget, oke? Bisa tepuk semangat? Bisa dong. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke. Teman-teman, kira-kira teman-teman itu kalau misalnya berangkat ke sekolah, kalian itu pada berangkat jam berapa sih? Coba. Ada yang berangkat jam 6. Oke, rumahnya kayak jauh ya, berangkat jam 6. Oke, ada yang berangkat jam 7. Aduh, itu telat dong kalau berangkat jam 7. Oke, ada yang berangkat jam berapa lagi tadi? Jam 5. Oke. Jam berapa lagi tuh tadi? Nah, karena tadi beragam banget, berangkatnya itu pada siang-siang jam berapanya, ibu punya video nih tentang jam. Oke, bentar ya, ibu buka videonya dulu nih. Kita nonton video dulu nih, biar pada seneng. Oke.
Ayo kita nyanyi bersama ya. Kan tadi kan teman-teman udah diulang nih 2 kali. Nah, kita nyanyi lagi nih bareng. Tangan pendeknya ke kanan, ternyata jam 3 sore, siap-siap naik sepeda. Tangan panjangnya ke atas, tangan pendeknya ke kanan, ke bawah. inilah jam 6 malam, matahari pun tidur lagi. Selamat tidur. Oke, itu tadi kita belajar tentang jam ya. Tadi dia jam 6 pagi baru bangun. Namanya juga kartun ya. Kalau teman-teman bangunnya lebih pagi kan berarti. Oke, keren banget. Anak-anak gimana tadi habis nonton video? Seru nggak videonya? Oke, seru ya. Oke, sekarang ibu juga punya sesuatu nih. Coba ya kalian, ada yang tahu nggak ini apa? Oke, ini kan udah familiar banget ya. Pasti di rumah kalian pada punya ini. Di kelas juga ada tuh di atas. Ya, tapi ini bukan yang di atas ya, karena di atas itu masih dipakai. Ini udah yang ibu matiin. Oke, ada yang bisa coba, ada yang mau angkat tangan nggak? Ada yang bisa nyebut ini namanya apa? Ya, betul banget. Ini namanya jam tangan, jam dinding. Oke, jadi di sini ibu ada dua jam. Yang satu ibu punya jam yang lebih kecil yang sering kalian pakai. Nih. Ada yang pakai jam tangan gak anak-anak? Oke, ada yang pakai tuh. Udah bisa belum kamu baca jam? Oh, cuma buat pajangan doang katanya di tangannya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita hari ini belajar ya tentang cara membaca jam. Juga kita akan belajar tentang waktu nih, teman-teman. Oke? Nah, ini di sini ada jam tangan. Namanya ini jam tangan. Kenapa namanya jam tangan? Karena ini jam dipakainya di tangan. Bisa di tangan kanan, bisa di tangan kiri. Nah, ini kenapa namanya jam dinding? Karena jamnya ditaruh di dinding. Iya, kayak gitu. Betul. Ada bedanya nggak sih, Bu? Bedanya cuma di bentuknya doang. Dan di fungsinya itu tetap sama ya, anak-anak. Fungsinya sama-sama untuk melihat waktu. Oke? Oke, tadi kan jam itu fungsinya untuk menunjukkan waktu. Nah, sekarang ibu mau tanya, kira-kira anak-anak sekalian ada yang tahu nggak waktu itu apa sih artinya? Oke, nggak apa-apa, asal jawab aja nggak apa-apa. Coba ya, menurut kalian waktu itu apa sih artinya? Waktu jam 1 sampai jam 12. Betul, itu waktu. Oke. Apalagi, ada yang tahu nggak? Ada yang mau nebak nggak kira-kira waktu itu apa sih? Oke, waktu ada yang bilang dari Senin sampai Minggu itu juga waktu. Betul nggak ya? Betul. Oke, tapi nanti itu kita bahasnya nanti ya. Sekarang ini mau tanya dulu nih, kira-kira ada yang tahu nggak pengertian dari waktu? Oke, kalau misalnya udah pada nyerah, nggak tahu, beneran nggak tahu nih, nggak mau nebak lagi. Ya udah, coba dong bilang dulu, ibu yang baik, kasih tahu dong gitu. Ya, jadi gini. Iya, tenang, ibu bakal kasih tahu. Jadi, waktu adalah sesuatu yang selalu berjalan dan tidak dapat diulang. Nih, coba. Kemarin itu kan waktu juga kan? Waktu kemarin. Nah, itu bisa diulang nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa diulang kan? Kayak kemarin aku beli es krim. Nah, kira-kira bakal keulang lagi nggak waktunya? Enggak kan? Iya, betul. Jadi waktu itu selalu berjalan beriringan dengan kegiatan kita.
tadi yang jawab dari jam 1 sampai jam 12 itu betul. Karena dalam satu hari itu menunjukkan ada berapa jam? Ada yang tahu? Ayo tebak coba. Dalam satu hari ada berapa jam? Siapa yang mau nebak coba? Ayo dong ditebak dong. Ayo, satu hari ada berapa jam? Iya, satu hari itu ada 24 jam. Oke, 1 jam kira-kira ada berapa menit? Ada yang tahu? Oke, pintar. 1 jam itu ada 60 menit. Oke, abis menit itu ada yang lebih kecil lagi. Apa kalau misalnya ibu ngitung 1, 2, 3, itu namanya apa? Iya, betul banget. Itu namanya detik. Oke, ada yang tahu 1 menit itu ada berapa detik? Ayo, coba kita buka bukunya juga. Ada kok di buku. Oke, sambil dibuka bukunya, ayo dibuka. Iya, ibu tunggu. Oke, dibuka dulu ya bukunya ya. Iya, jadi 1 menit itu ada 60 detik. Betul. Oke, kan tadi ada satu hari ada 24 jam ya. Diingat, satu hari 24 jam. 1 jamnya ada 60 menit. Nah, 1 menitnya itu sama dengan atau setara dengan 60 detik. Nah, berarti kalau misalnya 1 minggu itu ada yang tahu nggak ada berapa hari? Tadi ada yang sebutin juga tuh tadi, waktu itu ada yang dari Senin sampai Minggu. Nah, itu juga betul, itu termasuknya waktu. Karena apa? Karena itu adalah satu harinya itu kan 24 jam. Nah, satu hari tapi ada 7 hari dalam 1 minggu. Nah, itu juga termasuk dalam waktu. 1 hari Senin, 1 hari Selasa, 1 hari Rabu, 1 hari Kamis, 1 hari Jumat, 1 hari Sabtu, 1 hari Minggu. Nah, kalau ditambah jadi ada berapa hari? Betul, jadi ada 7 hari. Nah, 7 hari ini disebutnya dengan 1 minggu. 1 minggu ada 7 hari. Oke. Nah, ada yang tahu nggak sekarang kita ini ada lagi di bulan apa? Oke, kita lagi ada di bulan Juni. Oke, kita lagi ada di bulan Juli. Ya, nah, bulan Juli itu juga termasuk waktu. Kenapa waktu? Karena di dalam 1 bulan Juli itu kan ada kumpulan dari 30 sampai 31 hari ya di 1 bulannya. Nah, di tiap minggunya itu juga ada di bulan Juli. Nah, jadi di 1 bulannya itu ada berapa minggu sih kira-kira? Kalau misalnya nih 1 minggu 7 hari. Nah, kalau misalnya bulan Juli itu ada 30 hari, kira-kira ada yang tahu nggak berapa minggu dalam bulan Juli itu? Ayo, iya, nggak apa-apa. Lebih nggak apa-apa, nanti lebihnya itu kita tambah berapa hari. Oke, 4 minggu plus berapa hari? Berapa? Plus 3 hari. Oke, betul. Coba kasih tepuk tangan dulu buat temennya dong. Nah, karena tadi ibu udah ngejelasin, nah sekarang ibu tuh mau ngejelasin yang lebih rinci lagi tentang waktu. Kalau tadi anak-anak masih bingung nih, kayak aduh, bingung banget gitu kan, satu bulan berapa minggu, satu ini. Nah, kita sekarang bakal belajar
menit, dan cara membaca jamnya dulu. Nah, tadi kan ibu kan punya jam kan di sini. Nah, di bagian jam itu ada 3. Ini yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu namanya jarum jam. Jarum jam ini untuk menghitung detik. Nah, yang panjang nih, jarum yang panjang ini untuk menentukan. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang untuk menentukan apa? Coba tebak-tebakan. Kalau yang ini, yang kurus banget, itu untuk detik. Nah, kalau yang pendek banget ini sama yang panjang ini buat apa? Coba. Ada yang mau tebak? Iya, betul. Jadi jarum pendek ini untuk menunjukkan jam. Jarum panjang ini untuk menunjukkan menit. Jadi jam ini yang pendek ya, inget ya. Yang pendek ini namanya untuk menunjukkan jam. Yang panjang untuk menunjukkan menit. Yang kurus untuk menunjukkan detik. Oke. Nah, sekarang kan ini kan ada angka dari 1 sampai 12. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini yang panjang-panjangnya ini juga untuk mengganti dari angka 11, 10. Nah, nih, kalau satu buletan nih, kan ini ada 3 nih. Habis 3 berapa? 4, 5, ada 6-nya, ya kan? Habis 6 berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sama aja sebenarnya, sama kayak jam utuh. Nah, sekarang ibu mau ngejelasin nih. Kalau misalnya jarum pendek berada di angka 9 dan jarum panjang di angka 12, ada yang tahu nggak ini kira-kira jam berapa? Betul, jam 9. Nah, kalau misalnya lewat ke angka sini, ada yang bisa tahu nggak itu lewat berapa menit kira-kira? Betul, lewat 5 menit. Kenapa lewat 5 menit, Bu? Karena kalau misalnya seputaran kayak gini, nah, dia kan akan naikkan jamnya, itu satu putarannya itu sama dengan 1 jam. Iya, betul. Jadi setiap yang ada di sini nih, lewat 5 menit itu tandanya jam 10 lewat 5. Kalau misalnya ke sini jam 10 lewat 10, ke sini 10 lewat 15. Itu artinya setiap kita ke sini itu bernilai 5 menit, dan satu putaran penuh jarum panjangnya ini ke satu jam dinding ini itu bernilai berapa menit? Berarti 60 menit atau setara dengan 1 jam. Oke? Pada bisa semuanya? Nah, coba. Ada yang mau maju nggak kira-kira buat nunjukin jam berapa dia kalau tidur malam? Ayo. Coba, kalian tidur malam jam berapa? Jam 8. Oke, jam setengah 9. Nah, kalau jam setengah 9 berarti ada yang tahu nggak kira-kira gimana sih jam setengah 9? Oke, kita tadi jam berapa? Jam setengah 9, berarti 8. Kan ini jam 8 kan? Setengah 9. 9 itu kan segini kan? Nah, tapi belum jam 9. Belum sampai jam setengah 9, berarti masih jam 8.30. Kenapa masih setengah 9? Karena 30 menitnya lagi dia baru jadi jam 9. Seperti itu. Oke. Sekarang anak-anak, ibu minta untuk mengerjakan yang ada di buku, yang ada di halaman 17. Iya,
Jadi nanti kalian gambar ya, gambar sesuai dengan kegiatan yang kalian lakukan di rumah masing-masing. Kayak kamu bangun tidur jam berapa? Misalnya jam 5. Oke, kamu nanti bikin jarum pendeknya di angka 5, jarum panjangnya di angka 12. Iya, seperti itu. Kalian kerjakan ya, nanti akan ibu cek satu-satu sambil ibu keliling. Oke? Gimana anak-anak? Udah pada selesai ngerjainnya? Udah. Gimana? Ada yang kesulitan gak ngerjainnya? Oh, kamu masih bingung. Kenapa coba bingungnya? Oke, jadi kamu bingung gimana cara ngeliat waktu antar jam dinding sama jam tangan. Apakah sama? Oke, teman-teman. Tadi ibu di awal udah bilang kan, sama atau beda kalau cara baca jamnya? Kalau dari jam dinding sama jam tangan. Sama kan? Iya, yang ngebedain cuma di pemakaiannya aja. Jadi kamu nggak perlu bingung, karena kalau di jam tangan ini juga sama bentuknya seperti jam dinding, tapi ini versi lebih kecilnya aja. Oke? Iya. Nanti kalau misal kalian mau pakai jam tangan, minta disamain dulu jam tangannya sama jam yang lagi sekarang itu jam berapa, biar kalian gak bingung nanti bacanya. Gimana? Udah pada ngerti kan cara baca jam sekarang? Coba ibu mau cek lagi nih. 1 jam itu ada berapa menit? Oke, 1 jam itu ada 60 menit. Oke, kalau 1 detik, 1 detik, salah. Kalau 1 menit ada berapa detik? Iya, 60 detik. Kalau 1 minggu ada berapa hari? 7. Oke. Kalau misalnya 1 hari ada berapa jam? Betul, 24 jam. Gimana? Ada yang mau ditanya-tanya lagi nggak sama ibu terkait dengan cara membaca jam itu? Oke, kamu punya jam tapi kalau misalnya dipencet langsung muncul jamnya. Apakah itu sama jam-jamnya, jam dinding sama jam tangan? Iya, itu sama, tapi itu namanya adalah jam digital atau jam yang ada mesinnya. Jadi dia itu langsung pas dipencet kita nyalain itu langsung menunjukkan jamnya jam berapa. Iya, itu sama aja kok. Tapi dia yang ngebedainnya emang tidak ada jarum jamnya. Dan bentuknya lebih simple kan. Jadi itu memang memudahkan buat anak-anak seperti kalian kalau misalnya pengen belajar jam pakai jam tangan dan tahu waktu itu pakai jam tangan digital. Iya, betul. Tahu kan bentuknya itu yang kayak punya teman kalian itu loh. Iya, betul. Gimana, jadi seru nggak belajar jam? Oke, coba nih buat yang terakhir kalinya nih ibu mau tanya lagi. Kalau misalnya nih ibu puter 1 putaran penuh itu berapa menit berarti? Berapa menit? Iya, betul, 60 menit. Itu setara dengan 1 jam. Betul. Oke, kalau misalnya ibu geser sedikit ke sini itu berapa menit? 5 menit. Oke, hebat. Anak-anak ibu udah pada ngerti semuanya. Oke, karena teman-teman dan anak-anak ibu ini udah pada pinter dan ngerti semuanya tentang materi kita hari ini, kita mengucapkan alhamdulillah dulu nih rame-rame karena aduh pada pinter-pinter banget ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, karena tadi kita mengawali pembelajaran dengan berdoa, kita sekarang berdoa lagi dong. Kalau udah selesai belajarnya gimana nih? Berdoa, dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke. Teman-teman masih pada semangat gak nih? Harus ya, karena kita akan masih sampai belajar sampai siang nanti. Jadi dijaga ya teman-teman semangatnya, oke? Oke. Jangan lupa apa? Jangan lupain jamnya ya, karena waktu itu tidak akan terulang lagi. Jadi kalian harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke. Terima kasih ya anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.